Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rahmawati dengan NIM 2205097412. Pada video kali ini saya akan membuat praktikum mengenai subnetting statik. Yang pertama, kita membutuhkan 3 PC. Dan kita membutuhkan 3 router. Dan 2 server. Lalu di sini saya menggunakan kabel copper crossover untuk menghubungkan PC dan routernya. Dimulai dari PC 1, lalu PC 2, selanjutnya PC 3. Lalu untuk menghubungkan router 1, router 2, router 3, saya menggunakan serial DTE. Untuk menghubungkan router dengan server, saya juga menggunakan kabel crossover. Lalu ini adalah bentuk topologi yang sudah saya isikan IP pada PC, router, dan server. Pada PC 1, saya isikan IP 192.168.1.1 dengan subnet MAC terakhir yaitu 192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.62. Lalu pada PC 2, saya isi dengan IP 192.168.1.65 subnet MAC yaitu 255.255.255.192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.126. Selanjutnya yaitu PC 3, saya isi dengan IP 192.168.1.129 subnet MAC yaitu 255.255.255.128 default gateway 192.168.1.254. Lalu kita beralih pada router 1. Di sini saya isi fast Ethernet 0 dengan IP 192.168.1.62 subnet MAC yaitu 255.255.255.192. Dan juga saya on-kan port statusnya. Lalu pada fast Ethernet 1/0 juga saya isikan IP 126 dengan subnet MAC sama 192. Dan jangan lupa port statusnya di-on-kan. Selanjutnya serial 2/0 saya juga isi dengan IP 13.13.13.1 dengan subnet MAC yaitu 255.255.255.0. Begitu pula dengan serial 3, saya isi dengan IP 12.12.12.1, subnet MAC-nya 255.255.255.0
dengan port status menyala. Lalu pada router 2 dengan fast Ethernet IP-nya 192.168.1.254, subnetnya 255.255.255.128 dengan port status on. Lalu kita isi lagi serial 2/0 dengan IP address 12.12.12.2, subnetnya 255.255.255.0. Lalu serial 3 kita isi dengan IP 23.23.23.2 dengan subnet 255.255.255.0 dengan port status juga menyala semua. Router 3 juga sama, kita isi IP address-nya fast Ethernet 0/0, terus juga fast Ethernet 1/0, kita isi IP address-nya seperti ini. Serial 2 juga kita isi IP address-nya 13.13.13.3 dengan subnet 255.255.255.0. Serial 3 juga kita isi dengan IP address 23.23.23.3 dengan subnet 255.255.255.0. Juga jangan lupa untuk port status yang sudah kita isi IP-nya di-on-kan semua. Lalu pada servernya, untuk server 1 saya isi dengan IP address 33.33.33.1, subnetnya 255.000, default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server 2, IP address-nya 43.43.43.1, subnetnya 255.000, default gateway 43.43.43.3. Untuk langkah selanjutnya, di router 1 kita isi statiknya. Berikut ini ada network yang sudah saya isi. Ada 3 IP address. Lalu pada router 2 juga saya isi statiknya. Ada 3 IP address. Lalu pada router 3 juga sama, saya juga isi statiknya, tapi ada 2 IP address. Lalu akan coba saya kirim pesan dari PC1 ke PC3. Ini saya sudah masuk ke mode simulasi. Kita edit filter, pilih ICMP saja. Ini ada paket PDU dari PC1 ke PC2. Paket berhasil terkirim. Lalu untuk kedua kita coba dari PC1 ke PC3. Paket juga berhasil terkirim, lalu kita delete. Kita kirimkan paket dari PC1 ke server 1. Paket akan melalui router 1 ke router 3, lalu ke server 1. Lalu server 1 dikembalikan ke router 3 ke router 1, router 1 kembali ke PC1, dan paket berhasil terkirim. Kita coba lagi dari PC1 ke server 2. Paket akan berjalan ke router 1, pergi ke router 3, lalu ke server 2. Lalu server 2 kembali ke router 3 lagi, router 3 ke router 1, router 1 ke PC1.
Paket berhasil terkirim juga. Lalu kita coba mengirimkan paket dari PC3 ke PC1. Paket akan melalui router 2, dari router 2 ke router 1, dari router 1 ke PC1, dan akan kembali lagi dari router 1 ke router 2 ke PC3, dan paket berhasil terkirim. Lalu untuk selanjutnya kita coba kirimkan paket dari PC3 ke PC2. Paket akan berjalan ke router 2, dari router 2 ke router 1, dan akan dikirimkan ke PC2. PC2 kembali ke router 1, dan kembali ke router 2, lalu kembali ke PC3. Paket juga berhasil terkirim. Untuk selanjutnya kita coba kirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke server 1. Paket akan berjalan ke router 2 dikirimkan ke router 3, dan dikirimkan ke server 1, dari server 1 kembali ke router 3 kembali ke router 2, dan router 2 kembali ke PC3, paket berhasil terkirim. Selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Paket juga berhasil terkirim, alurnya yaitu ke router 2, router 3 ke server 2, lalu kembali lagi seperti arah sebelumnya kembali ke PC3. Selanjutnya kita kirimkan paket dari server 1 ke server 2. Paket akan berjalan ke router 3 ke server 2 ke router 3, dan kembali lagi ke server 1. Untuk percobaan selanjutnya kita kirimkan paket dari server 1 ke PC1. Paket ke router 3 ke router 1, lalu ke PC1 akan kembali lagi seperti jalan sebelumnya. Lalu paket berhasil terkirim. Untuk yang terakhir kita coba yaitu dari server 1 ke PC3. Dari server 1, paket akan dikirimkan melalui router 3 ke router 2 ke PC3, lalu dari PC3 akan kembali ke router 2 kembali ke router 3 kembali ke server 1. Jadi untuk percobaan semua itu paket berhasil terkirim. Langkah selanjutnya yaitu kita beralih ke mode real time. Lalu kita tracingkan menggunakan command prompt mulai dari PC1. Kita pilih command prompt, lalu kita akan klik ketikan tracer dari PC1 ke PC2 yaitu IP-nya 192.168.1.65. Dari PC1 ke PC2, paket akan melalui router 1 lalu sampai ke PC2. Untuk selanjutnya, dari PC1 ke PC3 kita pastikan IP dari PC3 yaitu 192.168.1.129. Paket akan melewati router 1, lalu ke router 2, lalu sampai ke PC2. Untuk selanjutnya, kita cek dari PC1 ke server 1 dengan IP 33.33.33.1.
PC1 ke server 1, paket akan melewati router 1, kemudian ke router 3, dan sampai ke server 1. Selanjutnya yaitu PC1 ke server 2, yaitu dengan IP 43.43.43.1. Paket akan melewati router 1, lalu router 3, kemudian sampai ke server 2. Selanjutnya yaitu PC3, kita tracing dari PC3 ke PC1, kita isikan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, ini paket akan melewati router 2, lalu router 1, kemudian sampai ke PC1. Selanjutnya yaitu PC3 ke PC2 dengan IP 192.168.1.65. Paket akan melewati router 2, kemudian dikirimkan ke router 1, lalu sampai ke PC2. Lalu PC3 ke server 1 dengan IP 33.33.33.3. Nah, paket akan melewati router 2, kemudian router 3 lalu sampai ke server 1. Selanjutnya kita cek dari PC3 ke server 2. Ini paket akan melewati router 3, lalu router 2, kemudian sampai ke server 2. Kita langsung saja ke server 1. Kita tracing dari server 1 ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Nah, ini paket akan melewati router 3, lalu router 3 sampai ke server 2 langsung. Selanjutnya yaitu server 1 ke PC1 dengan IP 192.168.1.1. Ini server 1 ke PC1, paket akan melewati router 3, lalu router 1, lalu sampai ke PC1. Selanjutnya kita cek dari server 1 ke PC2 dengan IP 192.168.1.65. Paket akan melewati router 3, lalu router 3 dikirimkan ke router 1, lalu selanjutnya sampai ke PC2. Selanjutnya yaitu server 1 ke PC3 dengan IP 192.168.1.129. Paket akan melewati router 3, lalu dikirimkan ke router 2, dan selanjutnya sampai ke PC3 dengan IP tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.